Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natania Adrian Yasendabili dengan NIM 321251101. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya untuk mata kuliah pengantar manajemen. Yang pertama adalah komunikasi dalam manajemen. Komunikasi dalam manajemen adalah proses penyampaian informasi, ide, instruksi, dan umpan balik antara pimpinan dan anggota organisasi demi mencapai tujuan bersama. Komunikasi sangat penting karena strategis bisnis sebagus apapun tidak akan berjalan jika karyawannya tidak paham maksudnya. Tanpa komunikasi yang jelas, setiap divisi akan berjalan sesuai dengan pemahamannya masing-masing yang dapat memicu kesalahpahaman dan membuat kerjasama tim berantakan. Jadi komunikasi menentukan apakah rencana organisasi terwujud atau sekedar wacana. Nomor 2 yaitu proses komunikasi dan contoh nyatanya. Proses ini melibatkan yang pertama yaitu sender atau pengirim ide, yang kedua encoding yaitu mengubah ide menjadi bahasa atau simbol, yang ketiga message atau channel yaitu dikirim lewat media atau saluran, yang keempat decoding yaitu penerima menerjemahkan simbol, yang kelima receiver atau penerima pesan, yang keenam feedback atau respon balik, dan yang terakhir adalah noise. Proses ini bisa saja terhambat oleh noise karena gangguan dapat membuat pesan bisa saja disalahpahami. Contoh nyatanya itu seperti dalam kehidupan kampus atau di dalam kelas, di mana ibu menjadi sender dan ibu mengetik tugas atau kuis dadakan, itu namanya encoding, lalu mengirimkan tugas tersebut ke forum aplikasi Edlink, itu namanya channel. Lalu saya sebagai mahasiswi membaca notif tersebut dari aplikasi Edlink, itu namanya decoding. Lalu saya langsung memberikan tanggapan atau memberi komentar siap ibu, itu artinya saya feedback atau respon kepada ibu. Namun beberapa teman-teman saya tidak dapat membuka aplikasi Edlink tersebut karena kuota mereka habis, itu artinya noise, atau bisa saja mereka terlambat informasi karena jaringan. Nomor 3, hambatan komunikasi organisasi dan cara mengatasinya. Masalah ini sering terjadi akibat hambatan yang pertama yaitu hambatan teknis atau gangguan pada alat dan jaringan. Yang kedua yaitu hambatan semantik, dan yang ketiga yaitu hambatan psikologis atau emosi. Contohnya adalah perbedaan istilah teknis dari bagian keuangan saat menjelaskan pembukuan kepada staf operasional baru sehingga memicu salah paham. Cara mengatasinya adalah dengan menggunakan bahasa yang sederhana, mengadakan briefing tatap muka secara berkala untuk menyamakan persepsi, serta membuka ruang bagi staf untuk bebas bertanya melalui feedback. Nomor 4, kepemimpinan adalah kemampuan atau seni mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain atau kelompok agar bekerja sama demi mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Seorang pemimpin wajib berperan sebagai inspirator dan motivator untuk membakar semangat anggota sebagai pengambil keputusan guna menentukan arah di saat kritis atau terjadi konflik, serta sebagai inovator yang membawa perubahan positif dan adaptasi baru agar organisasi tetap bertahan. Nomor 5, analisis pengalaman kepemimpinan yang efektif dan kurang efektif. Nah, berdasarkan pengalaman saya pernah menjabat sebagai ketua divisi kepemimpinan di OSIS pada tahun 2024 di SMAK Kristen Tunas Gloria Kota Kupang. Saya menerapkan gaya kepemimpinan demokratis dalam program latihan dasar kepemimpinan siswa. Saya membagi tugas secara adil sesuai dengan kemampuan, rutin mengecek kendala, dan terbuka terhadap masukan ide. Hasilnya tim saya kompak, dapat dilibatkan, dan acara sukses berjalan dengan lancar.
Kurang efektifnya itu terjadi di awal masa jabatan saya saat persiapan rapat koordinasi perdana antar divisi. Karena cemas, saya memberikan instruksi yang kurang jelas dan melepas anggota tanpa arahan yang detail sesuai dengan target. Akibatnya anggota saya bingung, terjadilah tumpah tindih persiapan materi dan penyusunan draft program kerja sempat terlambat waktu itu. Nomor 6, perubahan organisasi merupakan tindakan beralihnya organisasi dari kondisi saat ini menuju kondisi masa depan yang diinginkan guna meningkatkan efektivitasnya. Hal ini penting dilakukan agar organisasi tetap relevan, adaptif, dan mampu bertahan dari dinamika eksternal seperti teknologi, tren pasar, serta persaingan bisnis. Proses ini sering menghadapi hambatan penolakan dari internal atau resistance to change, karena karyawan sudah berada di zona nyaman, takut akan kegagalan sistem baru, serta keterbatasan biaya atau sumber daya untuk mengadakan pelatihan sistem tersebut. Nomor 7, contoh perubahan organisasi serta dampak positif. Nah, migrasi sistem absensi dan administrasi dari manual ke digital atau aplikasi berbasis cloud di lingkungan kampus, perusahaan, koperasi, atau instalasi. Dampak positifnya adalah proses administrasi menjadi jauh lebih cepat, hemat penggunaan kertas atau paperless, serta pencatatan data kehadiran menjadi lebih akurat dan minim kecurangan. Dan untuk dampak negatifnya memerlukan pengerjaan untuk adaptasi staf yang gagap teknologi di awal transisi, serta adanya resiko gangguan sistem jika server pusat mengalami error atau down. Nomor 8, pengaruh konflik terhadap kinerja organisasi. Konflik tidak selalu buruk, pengaruhnya tergantung pengelolaan manajemen dan bisa bersifat fungsional atau membangun maupun disfungsional atau merusak. Dampak positifnya adalah jika dikelola dengan baik, konflik memicu diskusi yang sehat, melahirkan ide-ide kreatif baru karena perbedaan sudut pandang, serta memperjelas masalah tersembunyi yang selama ini diabaikan. Dampak negatifnya, jika dibiarkan berlarut-larut, konflik dapat merusak kerjasama tim, memicu kubu-kubuan atau silo mentality, menurunkan motivasi kerja, dan merusak fokus dalam pencapaian tujuan organisasi. Nomor 9, saya wawancara UMKM yaitu Kopikana yang berlokasi di Jalan Vetor Funai Kohua. Saya langsung wawancara pada istri dari owner tersebut. Untuk sistem komunikasinya, Kopikana memadukan instruksi langsung secara tatap muka di area kerja dengan koordinasi digital melalui WhatsApp. Sementara untuk gaya kepemimpinannya, mereka mengedepankan asas kekeluargaan yang erat, namun tetap berupaya menjaga batasan profesional antara owner dengan rekan kerja atau tim mereka. Beberapa perubahan yang dilakukan oleh Kopikana, yang pertama penyesuaian harga menu karena kenaikan dolar, lalu rotasi menu sesuai dengan tren pasar, dan yang ketiga mereka membedakan gaji antara senior dengan junior. Lalu untuk upaya pengembangan UMKM Kopikana, mereka aktif membuat event seperti turnamen Mobile Legends yang dibuat pada bulan April kemarin, serta mereka mengikuti event Saboak untuk memperluas jangkauan pasar. Terakhir, saran saya untuk meningkatkan kinerja Kopikana adalah manajemen sebaiknya membuat paduan kerja atau SOP yang tertulis dan yang jelas agar pembagian tugas dan aturan gaji antara junior dan senior terasa lebih adil. Selain itu, untuk menghadapi kenaikan harga bahan baku, mereka bisa membuat strategi paket hemat.
serta memanfaatkan momen event untuk mengumpulkan nomor WhatsApp pelanggan agar promosi ke depannya bisa lebih mudah dan langsung tepat sasaran. Nomor 10, refleksi hasil pembelajaran pengantar manajemen. Yang saya dapat dalam pembelajaran 1 semester ini membekali pemahaman tentang pengolahan organisasi secara utuh lewat alur yang terstruktur, dimulai dari proses perencanaan, dilanjutkan dengan pengorganisasian, pembentukan struktur divisi, koordinasi wewenang, delegasi, hingga desentralisasi tugas agar tidak tumpang tindih. Saya juga belajar keharmonisan roda organisasi melalui komunikasi yang lancar, pemberian motivasi, gaya kepemimpinan yang tepat, manajemen konflik, adaptasi perubahan, hingga proses pengawasan untuk memastikan hasil kerja sesuai dengan rencana awal. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dari video-video tersebut. Terima kasih.